Dengan tangan berlumuran darah, seorang pria berdiri di hadapan rakyat yang gemetar ketakutan. Baginya, nyawa hanyalah angka dan pembantaian adalah bagian dari tugas. Dialah Raymond Westerling, algojo kejam yang meneror Indonesia. Tapi bagaimana bisa satu orang menciptakan mimpi buruk bagi ribuan rakyat tanpa ada yang bisa menghentikannya? Desember 1946, di tanah Sulawesi Selatan, ribuan nyawa melayang dalam ketakutan. Mereka tidak mati di medan perang, bukan pula dalam pertempuran yang terhormat. Bukan pula dalam pertempuran yang adil atau bahkan mungkin terhormat. Di medan perang dengan gagah berani, mereka dibantai tanpa ampun. Perintah itu datang dari seorang pria yang kini dikenal sebagai salah satu tokoh paling kejam dalam sejarah Indonesia, Raymond Westerling. Seorang perwira Belanda yang datang bukan hanya untuk menumpas perlawanan, tetapi juga menanamkan teror di benak rakyat Indonesia. Inilah kisah kelam pembantaian Westerling. Setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun Belanda tidak tinggal diam. Mereka kembali dengan satu tujuan, merebut kembali tanah jajahan mereka. Salah satu daerah yang menjadi fokus mereka adalah Sulawesi Selatan. Di sana, para pejuang Republik Indonesia terus melakukan perlawanan. Belanda tidak ingin bernegosiasi dengan siapapun. Mereka ingin menghancurkan segala bentuk perlawanan dengan cara apapun, termasuk pembantaian. Raymond Pierre Paul Westerling, nama yang kini dikenal dengan kebengisannya, lahir di Turki pada tahun 1919. Westerling bergabung dengan militer Belanda dan mendapatkan pelatihan khusus sebagai komandan pasukan elit. Dia bukan tentara biasa. Dia adalah algojo yang dipercaya untuk menghabisi musuh-musuh Belanda dengan cara apapun yang ia anggap perlu. Pada akhir tahun 1946, Belanda memberinya satu tugas besar, menumpas perlawanan di Sulawesi Selatan tanpa aturan, tanpa batasan. Desember 1946, Westerling tiba di Sulawesi Selatan dengan pasukan Depot Special Troepen, pasukan elit Belanda yang terkenal kejam. Operasi ini disebut sebagai pembersihan, tetapi kenyataannya adalah pembantaian. Westerling menerapkan strategi shock terapi. Dia mengumpulkan warga desa, menuduh mereka sebagai pemberontak, lalu mengeksekusi mereka di depan umum tanpa pengadilan. Para korban dipaksa menggali kubur mereka sendiri sebelum ditembak. Dalam beberapa kasus, pasukan Belanda bahkan menggunakan bayonet untuk menghabisi mereka secara perlahan. Tidak ada ampun, tidak ada keadilan.
Salah satu desa yang menjadi saksi kekejaman Westerling adalah desa Kalosi. Di sana lebih dari 300 orang dibantai dalam satu malam. Pria, wanita, bahkan anak-anak tidak luput dari eksekusi. Saksi mata menyebutkan bahwa Westerling sendiri sering ikut dalam eksekusi, menembak orang-orang dengan pistolnya sambil tertawa. Metode ini diulang di berbagai desa lain, dari Bulukamba, Parepare, hingga Goa. Dalam waktu 2 bulan, ribuan nyawa melayang. Sejarah mencatat jumlah korban mencapai 3.000 hingga 40.000 orang. Namun, angka sebenarnya mungkin bisa jadi jauh lebih besar. Februari 1947, setelah berbagai protes dari dunia internasional, Belanda akhirnya menarik pasukan Westerling dari Sulawesi Selatan. Tapi apakah dia dihukum? Tidak, tidak ada pengadilan, tidak ada hukuman. Westerling tetap bebas dan bahkan mendapat perlindungan dari pemerintah Belanda, seolah-olah pembantaian ribuan orang hanyalah tugas rutin saja baginya. Namun Westerling belum selesai. 3 tahun kemudian, pada Januari 1950, dia kembali ke Indonesia dengan rencana baru. Kali ini dia mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Melalui pemberontakan APRA di Bandung, pasukannya membantai puluhan tentara TNI dan berusaha menggulingkan pemerintah. Tapi kudeta ini gagal dan Westerling kabur. Anehnya, alih-alih ditangkap dan diadili, dia justru diselundupkan ke luar negeri oleh militer Belanda. Setelah melarikan diri ke Belanda, Westerling menjalani kehidupan normal. Dia bekerja sebagai penyanyi opera, menjadi pengusaha kecil, dan bahkan menulis buku tentang dirinya sendiri. Seakan-akan ribuan nyawa yang telah ia habisi hanyalah sebagian kecil dari kisah hidupnya saja. Ia meninggal pada tahun 1987 di usia 68 tahun tanpa pernah diadili atas kejahatan perang yang dilakukan olehnya. Hingga kini, pemerintah Belanda belum secara resmi meminta maaf atas tragedi ini. Sejarah mencatat, tetapi apakah keadilan selalu ditegakkan? Tragedi pembantaian Westerling adalah salah satu bukti bahwa kejahatan perang seringkali dibiarkan begitu saja tanpa hukuman yang adil. Namun kisah ini tidak boleh dilupakan, bukan untuk menanam kebencian, tetapi untuk memastikan bahwa sejarah tidak terulang. Bahwa kebebasan yang kita miliki saat ini, kita nikmati saat ini, adalah hasil dari perjuangan mereka yang telah gugur di masa lampau.